Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Suara anak kencang mboten? Jelas suaranya? Baik, para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah titipkan, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, Allah masih memberikan kita nikmat Islam, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang, sehingga dengan umur yang panjang ini kita masih memiliki kesempatan untuk bisa menambah amal soleh kita. Kita masih memiliki kesempatan untuk bertobat dari maksiat-maksiat, dari keburukan-keburukan yang kita lakukan. Dan alhamdulillah, dengan umur yang panjang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Dan semoga ini bagian dari isyarah, bagian dari tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semua. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, Rasulullah menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan jadikan dia orang yang faqih, orang yang faham dalam agama. Oleh karenanya, kalau Allah mengarahkan kita dekat dengan majelis ilmu, Allah mengarahkan kita dekat dengan taman-taman surganya Allah di muka bumi ini, semoga ini bagian dari Allah itu ingin kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, teladan kita dalam kebaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk di antara bagian umat beliau yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ummahat, ibu-ibu dan para akhwat, a'azanillahu wa iyyakunna. Di kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan menyampaikan tema yang cukup penting terkait dengan salah satu di antara penyakit hati, yaitu penyakit hasad. Di mana kalau kita melihat penyakit hasad ini merupakan salah satu di antara sumber berbagai macam keburukan, sumber berbagai macam kejahatan, sumber berbagai macam kejelekan. Ada orang yang dia berani membunuh orang lain disebabkan karena dia hasad kepada orang tersebut. Ada orang yang dia berani mencuri, ada orang yang dia berani menganiaya, ada orang yang dia berani melakukan keburukan. Itu salah satu di antara sebabnya adalah penyakit hasad. Bahkan para ulama mereka juga menyampaikan bahwa hasad ini merupakan dosa yang pertama kali dilakukan oleh seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum ada dosa-dosa besar, dosa syirik, dosa membunuh, dosa sihir,
ternyata dosa yang pertama kali dilakukan seorang makhluk kepada Allah itu adalah dosa hasad. Makanya para ulama mengatakan awwalu dzambin usyallahu bihi. Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati itu adalah dosa hasad. Yaitu hasadnya iblis laknatullah alaih kepada Nabiullah Adam alaihi salam ketika Allah perintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Tapi ternyata iblis dia tidak mau sujud kepada Adam karena apa? Karena dia hasad. Termasuk dia sombong juga. Dia hasad karena dia merasa dirinya lebih baik kok disuruh untuk sujud kepada Adam. Maka dia tidak mau memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara mukaddimah tentang bahayanya penyakit hasad. Nah, sebelum kita menyampaikan seberapa bahayanya penyakit hasad ini, mungkin kita perlu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penyakit hasad. Karena barangkali ada di antara kita yang tidak tahu hasad itu apa, Ustaz. Nah, kita akan merujuk pengertian hasad yang disampaikan oleh para ulama. Salah satunya adalah pengertian yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Ketika beliau menjelaskan tentang hasad, beliau mengatakan al-hasadu huwa tamanna zawala ni'mah an sahibiha. Jadi penyakit hasad itu adalah penyakit menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Jadi kalau kita memiliki saudara, kita punya tetangga, atau kita punya kawan, punya teman, Allah berikan nikmat kepada dirinya. Misalkan nikmat rumah, atau nikmat kendaraan, motor, mobil, atau nikmat anak misalkan. Kemudian kita tidak suka. Kita benci dengan kenikmatan yang didapatkan oleh teman kita atau saudara kita, sehingga muncul tadi penyakit hasad. Kita pengen supaya nikmat yang dia dapatkan itu hilang, supaya nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu hilang dari dirinya. Ini pengertian hasad menurut Syekh Mustafa Al-Adawi. Sedangkan pengertian hasad menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maknanya hampir sama ketika beliau menjelaskan apa itu hasad, apa itu dengki. Beliau mengatakan al-hasad huwal bughdhu wal karahah lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad itu adalah benci, tidak suka dengan keadaan baik yang ada pada orang yang dihasadi. Benci, tidak suka dengan keadaan baik yang ada pada orang yang dihasadi. Jadi tidak suka ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, tidak suka melihat orang lain mendapatkan kebaikan, sehingga muncullah tadi perasaan bagaimana supaya kenikmatan yang dia dapatkan itu hilang. Nah, dari situlah kemudian ada orang-orang hasad yang dia nekat dengan tindakannya, dia melakukan hal-hal yang berupaya untuk menghilangkan nikmat tersebut. Ada yang hasadnya itu hanya sekedar dipendam di dalam hati. Nah, kalau menurut sebagian ulama, termasuk diantaranya adalah Al-Hasan Al-Basri, kalau ada orang yang dia punya penyakit hasad, benci dengan kebaikan yang didapatkan oleh temannya, saudaranya, tidak sampai kepada tindakan, menurut Hasan Al-Basri itu tidak sampai berbuah dosa. Menurut beliau, menurut pendapat ulama yang lain itu bisa menjadikan apa, dia berdosa, meskipun tidak sampai ke tindakan. Tapi kalau sudah sampai ke tindakan, ini para ulama sepakat itu hukumnya haram dan dia termasuk perbuatan dosa besar atau al-kabair. Ya, ini pengertian dari penyakit hasad yang disampaikan oleh para ulama. Nah, sehingga apa? Sehingga kita bisa muhasabah diri para umat yang Allah Ta'ala muliakan. Kalau selama ini kita terkadang merasa tidak suka dengan kebaikan atau kenikmatan yang didapatkan oleh saudara kita, atau tetangga kita, atau teman kita, atau bahkan keluarga dekat kita sekalipun, berarti bisa jadi di dalam hati kita ini ada penyakit hasad. Nah,
Kemudian apa bahayanya penyakit hasad, Ustaz? Nah, bahayanya adalah para umat yang Allah Ta'ala muliakan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kenapa penyakit hasad itu disebut sebagai penyakit yang sangat berbahaya? Karena yang pertama, penyakit hasad itu adalah penyakit yang menimpa banyak orang. Penyakit hasad itu adalah penyakit yang menimpa banyak orang. Ya. Jadi bukan hanya orang dewasa saja yang bisa terkena penyakit hasad, termasuk anak kecil juga bisa terkena penyakit hasad. Bukan hanya orang jahat saja yang bisa terkena penyakit hasad, bahkan orang yang selama ini dikenal orang yang baik pun juga bisa terkena penyakit hasad. Makanya banyak di antara para ulama yang mengatakan bahwa hasad ini adalah penyakit yang menimpa banyak orang. Termasuk apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyampaikan dalam kaulnya bahwa penyakit hasad ini termasuk di antara penyakit hati yang menjadi keumuman penyakit yang dimiliki oleh banyak orang. Menjadi penyakit yang umum dimiliki oleh banyak orang. Dan tidak banyak orang yang bisa lepas dari penyakit hasad ini. Sehingga apa? Sehingga kemudian beliau mengutip perkataan dari para ulama lain, ma khala jasadun min hasadin lakinnal laim yubdihi wal karim yukhfihi. Kata para ulama, setiap jasad itu tidak bisa lepas dari penyakit hasad. Setiap jasad, setiap orang itu tidak bisa terlepas dari yang namanya penyakit hasad. Ya. Jadi orang yang baik maupun orang yang buruk itu pasti ada bibit-bibit penyakit iri. Iri melihat orang lain mendapatkan kebaikan, iri orang melihat orang lain mendapatkan nikmat, itu ada bibit-bibitnya. Baik itu orang yang jahat maupun orang yang baik. Nah, bedanya apa Ustaz kalau penyakit hasad itu dimiliki oleh orang yang jahat dan penyakit hasad itu hinggap di orang-orang yang baik. Nah, kata beliau, lakinnal laim yubdihi wal karim yukhfihi. Kalau penyakit hasad itu dia nempel di orang-orang yang laim, orang-orang yang punya penyakit hati, yubdihi, maka dia akan menampakkan penyakit hasadnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang dia hatinya itu sudah kotor, hatinya itu penyakitan, dia orang fajir, ahli maksiat, ketika dia hasad, maka dia akan tampakkan penyakit hasad tersebut, bahkan dia akan melakukan tindakan-tindakan sebagai bentuk bencinya tadi, sebagai bentuk rasa tidak sukanya tadi. Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya orang-orang yang dia hasad, misalkan melihat tetangganya beli mobil baru. Maka orang yang dia fajir, orang yang dia punya penyakit hati, dia akan melakukan tindakan supaya bagaimana orang-orang itu bisa benci kepada orang tersebut atau bagaimana nikmatnya bisa hilang. Misalkan dia punya tetangga, kemudian dia punya mobil baru, punya kendaraan baru, karena dia benci, dia hasad, mungkin dia akan nyuruh orang untuk bagaimana biar mobilnya rusak, mungkin dilempar pakai batu. Bagaimana biar motornya itu hilang, mungkin dia akan nyuruh orang untuk nyuri atau maling misalkan. Atau bagaimana supaya orang-orang itu juga benci kepada orang tersebut, mungkin dia akan memfitnah. Misalkan menyampaikan satu berita bahwa oh itu motor atau mobil itu uang hasil korupsi misalkan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang laim, orang-orang yang dia punya penyakit hati, orang-orang yang dia fajir, ahli maksiat ketika dia punya penyakit hasad. Wal karim yukhfihi. Sedangkan orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa ketika muncul penyakit hasad, muncul dia pengen seperti itu, pengen punya nikmat yang didapatkan oleh temannya atau tetangganya atau saudaranya, yukhfihi, dia akan berusaha untuk menyembunyikan, bahkan dia akan berusaha untuk beristighfar kepada Allah supaya rasa bencinya ini hilang. Itu yang membedakan antara orang-orang yang baik dengan orang-orang yang buruk. Oleh karenanya para umat yang Allah Ta'ala muliakan, sekali lagi, penyakit hasad itu tidak memandang siapapun. Anak kecil yang dia usianya belum balik, dia bisa terkena penyakit hasad. Kalau ibu-ibu punya anak dua, anak kecil dua, belum balik, yang satu dibelikan mainan, yang satu tidak dibelikan mainan. Kira-kira iri buatan? Iri. Mungkin dia akan ngamuk-ngamuk, mungkin dia akan marah-marah,
mungkin dia akan nangis, bahkan dia akan melempar barang misalkan. Kenapa? Karena tadi ada bibit-bibit penyakit hasad tadi. Dan bukan hanya anak kecil, bahkan orang yang sudah sepuh sekalipun itu juga bisa terkena penyakit hasad. Ya, misalkan ada orang tua usia 70 tahun, barangkali dia punya tetangga yang usianya sama. Tetangganya dia punya anak-anak, anak-anaknya bisa hidup kumpul dengan dirinya misalkan ya. Sedangkan bapaknya ini mungkin barangkali hidupnya sendirian, ya, anak-anaknya mungkin tinggalnya di tempat yang lain, itu bisa muncul penyakit hasad itu, ya. Jadi sekali lagi penyakit hasad itu tidak mengenal usia. Anak kecil bisa terkena penyakit hasad, orang dewasa juga bisa kena penyakit hasad, orang tua pun juga bisa terkena penyakit hasad. Bahkan orang yang baik pun itu bisa terkena penyakit hasad. Orang yang selama ini ngaji pun juga bisa terkena penyakit hasad. Orang yang selama ini ngajari ngaji pun juga bisa terkena penyakit hasad. Makanya jangan heran kalau misalkan ada salah seorang ustadz, dia bisa hasad kepada ustadz yang lain, mungkin karena dia punya sekolahan, sekolah Islam, punya temannya, banyak muridnya, punya dia sepi misalkan, bisa muncul penyakit hasad, betul? Bisa. Bahkan antar ibu-ibu di majelis taklim sekalipun, oh ini majelis taklimnya rame, yang di sana mungkin sepi, oh yang ini kegiatannya banyak, yang di sana kegiatannya tidak banyak, itu bisa muncul penyakit hasad. Ya. Makanya sekali lagi penyakit hasad itu adalah penyakit yang banyak menimpa orang. Dan sekali lagi bukan hanya orang-orang buruk saja, orang-orang yang baik pun juga bisa terkena penyakit hasad. Dan biasanya penyakit hasad ini para umat yang Allah Ta'ala muliakan, itu dialami, dirasakan oleh orang-orang yang dia memiliki kesamaan kesibukan. Memiliki kesamaan kesibukan. Biasanya seperti itu. Ya. Makanya kalau misalkan kita melihat ada penjual buah, dia hasadnya juga dengan penjual buah. Penjual buah dia tidak akan hasad kepada penjual emas misalkan, oh itu kok ada penjual emas tokonya rame, ya dia nggak akan hasad. Tapi kalau misalkan di tempat tersebut ada dua penjual buah, yang satu rame, yang satu sepi, maka yang sepi ini terkadang bisa muncul penyakit hasad. Makanya hati-hati, ya kita yang berada di circle misalkan majelis taklim itu belum tentu bisa terlepas dari yang namanya penyakit hasad. Karena sekali lagi para umat yang Allah Ta'ala muliakan, al hasadu ya ma khala jasadun min hasadin. Hampir setiap orang itu dia bisa terkena penyakit hasad. Kemudian dalam perkataan yang lain Ibnu Rajab rahimahullahu taala beliau juga pernah menyampaikan al hasadu markuzun fi tiba'il bashar. Penyakit hasad itu sudah terpatri dan menjadi tabiat manusia. Jadi penyakit hasad itu sudah menjadi tabiat dari manusia. Makanya tadi kita sampaikan ya, anak yang masih kecil sekalipun, yang dia belum dolor, yang dia belum balik, itu bisa terkena penyakit hasad. Karena penyakit hasad itu sudah menjadi tabiat manusia. Ini bahaya penyakit hasad yang pertama. Tadi apa yang pertama? Penyakit hasad itu adalah penyakit yang menimpa banyak orang. Ya. Kecuali mungkin orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati seperti para anbiya, para nabi, para rasul, para siddiqin ya, itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga dari penyakit hasad. Tapi kebanyakan manusia umumnya punya penyakit hasad. Bahkan salah seorang ustadz pun Bu, itu juga bisa terkena penyakit hasad. Tadi yang kita contohkan ya, ya punya pesantren misalkan pesantrennya sepi, kemudian punya temannya yang lain sama-sama ustadz rame, itu bisa muncul penyakit hasad. Yang kedua, bahaya penyakit hasad adalah hasad itu adalah penyakit yang menimpa umat-umat sebelum umat Rasulullah. Jadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi terdahulu, salah satu di antara penyakit hati yang menimpa umat mereka itu adalah penyakit hasad, penyakit dengki. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, beliau mengatakan, dabba ilaikum da'ul umam qablakum.
telah berjalan kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu. Telah berjalan kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu, yaitu al-hasadu wal baghdha, yaitu penyakit hasad dan penyakit baghdha, penyakit permusuhan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti. Rasulullah sudah mengingatkan bahwa umat Islam, umat Rasulullah itu nanti akan terkena fitnah penyakit umat-umat terdahulu. Salah satunya adalah penyakit hasad. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan sayusibu ummati da'ul umam. Umatku akan ditimpa penyakit umat-umat. Maksudnya adalah umat-umat sebelum umat Rasulullah Muhammad. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah penyakit umat-umat terdahulu itu? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, qala al-ashru wal bataru wat takatsur wat tanajus fid dunya wat tabaghut wat tahasud hatta yakunal bagi. Kata beliau, penyakit-penyakit umat terdahulu diantaranya apa? Kufur nikmat, bersikap berlebihan terhadap nikmat Allah. Maksudnya kalau dikasih nikmat itu berfoya-foya. Ya, dikasih nikmat itu terlalu senangnya sampai kebablasan. Kemudian berlomba-lomba memperbanyak dunia, kemudian saling berbuat najasyi. Ini salah satu di antara jenis jual beli. Kemudian saling memusuhi, dan yang terakhir adalah saling hasad menghasati. Itu salah satu di antara penyakit umat-umat terdahulu. Nah, kemudian contohnya apa Ustadz? Ya. Atau contohnya kaum mana Ustadz? Kaum atau umat-umat terdahulu yang mereka itu tertimpa penyakit hasad. Salah satunya adalah hasadnya orang-orang Yahudi, ibu-ibu yang Allah Ta'ala muliakan. Yahudi itu kan umat dari zaman dulu, ya. Dari zamannya Nabi Musa alaihissalam sudah ada orang-orang Yahudi kan. Nah, di sini salah satu di antara umat terdahulu yang terkena penyakit hasad itu adalah hasadnya orang-orang Yahudi. Ya. Hasadnya orang-orang Yahudi. Bahkan hasadnya orang-orang Yahudi, para umat yang Allah Ta'ala muliakan, itu juga pernah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah hasadnya mereka kepada Talut. Hasadnya mereka kepada Talut. Talut itu diangkat menjadi raja, padahal Talut itu berasal dari rakyat biasa, yang dia itu orang miskin, gak punya apa-apa. Tapi kemudian diangkat menjadi pemimpin, bahkan memimpin orang-orang Yahudi, memimpin orang-orang Bani Israel. Maka kemudian hasadnya orang-orang Yahudi itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-247. Nanti ibu-ibu bisa baca itu. Bagaimana orang-orang Yahudi, mereka itu hasad, dengki kepada Talut. Kata mereka apa? Di dalam Al-Quran disebutkan, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu walam yuta sa'atan minal mal. Kata mereka, kata orang-orang Yahudi ini, kata orang-orang Yahudi, bagaimana mungkin Talut itu memerintahkan kami, padahal kami itu lebih berhak untuk mengendalikan pemerintahan daripada dia. Sedangkan dia itu orang yang tidak punya kekayaan. Dia itu orang miskin. Kok bisa-bisanya orang miskin ngatur kami orang-orang Yahudi yang Allah Ta'ala berikan kekayaan? Maka orang-orang Yahudi di sini, orang-orang Bani Israel, dia hasad kepada Talut yang Allah Ta'ala amanahkan menjadi seorang pemimpin atau raja. Ya. Jadi contoh bagaimana hasadnya orang-orang Yahudi terdahulu. Jadi orang-orang Yahudi dari zaman dulu sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sekarang ini, mereka juga orang-orang yang punya penyakit hasad sampai sekarang. Ya. Termasuk hasadnya mereka kepada Rasulullah SAW. Dan karena mereka hasad kepada Nabi, sehingga apa? Sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Ya. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, para ummahat, ya,
terutama orang-orang yang dia mempelajari Injil, mempelajari Taurat, sejatinya mereka itu adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah benar-benar seorang nabi. Jadi orang-orang Yahudi itu tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah nabi yang ditunggu-tunggu oleh mereka, yang ciri-cirinya juga disebutkan di dalam kitab suci mereka. Ya. Bahkan disebutkan di dalam beberapa hadis, ya, ketika ada orang-orang Yahudi yang kemudian masuk Islam, salah satunya siapa Ustaz? Salah satunya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu, beliau itu kan awalnya agamanya Yahudi. Dia orang Yahudi. Kemudian dia masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam, sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam tentang apakah Abdullah bin Salam itu benar-benar mengenal kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar mengenal kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, beliau mengatakan, sesungguhnya, ya, kami ini sangat mengetahui kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh lebih mengenal beliau. Kenapa? Karena sifat-sifat Nabi, karakter Nabi itu dijelaskan di dalam kitab suci mereka. Kitab suci dia, yaitu kitab Taurat. Bahkan sampai-sampai dia mengatakan, aku mengenal beliau lebih daripada aku mengenal anakku sendiri. Itu kata Abdullah bin Salam yang dia dulunya seorang Yahudi. Seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Yahudi, sekali lagi, mereka sebenarnya tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah benar-benar utusan Allah. Tapi karena mereka hasad kepada Nabi SAW, hasadnya kenapa, Bu? Kenapa orang-orang Yahudi itu hasad kepada Rasulullah SAW sehingga kemudian tidak mengakui kebenaran kerasulan beliau? Betul, betul sekali. Karena Rasulullah SAW, kalau kita lihat dari sisi nasab, itu nasabnya tidak ketemu dengan nasabnya dari Nabi Ishak dan kemudian Yakub. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam kan punya dua anak. Yang pertama Ismail, yang kedua siapa? Nabi Ishak kan? Ishak dan Ismail. Rasulullah SAW itu jalurnya ke jalur Ismail. Sedangkan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu, jalur nasabnya itu nyambungnya ke Ishak. Ya, makanya karena mereka kemudian tahu bahwa Nabi Muhammad itu nasabnya itu tidak ke nasab orang-orang Yahudi atau Bani Israel, maka mereka kemudian tidak mau mengakui kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu di antara contoh ya, bagaimana orang-orang Yahudi mereka hasad kepada Nabi. Ya. Nah, kemudian contoh yang lain apa Ustaz? Ya, bahwa penyakit hasad itu adalah penyakit yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Ya. Contoh yang lain adalah hasadnya saudaranya Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Para ummahat ya, mungkin sering membaca kisah Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf. Ya, subhanallah ya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah ceritakan di dalam kisah Yusuf itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanul qasas. Kisah yang terbaik. Makanya kalau bisa sempatkan waktu untuk membaca kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di situ banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Ya, bahkan saya pernah nemu satu kitab itu isinya membahas tentang hikmah di dalam Al-Quran diambil dari surat Yusuf. Itu ada banyak sekali hikmah, ada ratusan itu, subhanallah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada kalian sebaik-baik kisah atau kisah terbaik, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, salah satu di antara kisah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Yusuf itu adalah kisah hasadnya saudara-saudaranya Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan ya, salah satunya di surat Yusuf ayat ke-8. Idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-8 menceritakan bagaimana perkataan saudara-saudaranya Yusuf, idh qalu la Yusuf, ketika mereka saudara-saudaranya Yusuf, kakak-kakaknya Yusuf berkata, idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin itu lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita sendiri. Ya. Inna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Padahal kita ini adalah orang yang lebih kuat, orang yang lebih besar. Jadi kakaknya merasa bahwa Yusuf itu masih kecil, kok disayangi sama bapak kita. Padahal kita yang lebih banyak jumlahnya, lebih kuat, kok justru malah diabaikan, tidak disayangi. Ya. Sampai kemudian mereka berani mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapak kita itu sesat, bapak kita keliru. Sampai kakak-kakaknya Yusuf mengatakan seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ini contoh bagaimana umat-umat terdahulu mereka juga ditimpa penyakit hasad. Insya Allah nanti akan kita jelaskan lebih detail tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya.